Ya sebenarnya kan kalau rancangan undang-undang PPRT ini sudah katakanlah 4/5 jalan ya yang sudah kita bahas. Pertama itu kewajiban para pihaknya udah kita rapikan semua. Lalu kedua juga kita memaksimalkan peran mediasi di tingkat RT RW. Nah yang ketiga kita juga sudah meniadakan terlalu banyak sanksi yang ada di naskah RUU sebelumnya itu, karena sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang baru terkait misalnya dengan tindak pidana kekerasan seksual, terkait dengan KDRT, terkait dengan KUHP, terkait dengan TPPO, sehingga tidak perlu diatur secara tersendiri oleh undang-undang ini, dia tinggal ngikut ke undang-undang existing. Yang perlu diatur adalah penyelesaian perselisihan. Bagaimana caranya penyelesaian perselisihan itu tidak semuanya menumpuk di pengadilan. Maka kita menyediakan namanya alternative dispute resolution yang kita buat secara berjenjang. Jadi itu ada di pertama di bipartit dulu. Kalau bipartitnya tidak sepakat, maka dimediasi oleh RT RW. Kalau masih belum sepakat, dimediasi oleh dinas tenaga kerja di kabupaten kota. Kan gitu ya. Nah, keputusan itu kalau anjuran itu belum juga dilaksanakan, maka mediator ini bisa mengeluarkan keputusan secara spesifik yang terkait kalau perselisihannya itu upah. Nah, jadi tinggal hal itu saja tadi, teman memang untuk proses penulisan norma dan segala macamnya itu tadi cukup memakan waktu aja sih. Dalam arti berarti RUU PPRT cuma tinggal 1 poin itu untuk Iya, yang mediasi itu iya, doang ya. betul. Berarti setelah misalnya besok dijadikan usul inisiatif DPR, kemungkinan dalam waktu tempo yang sangat cepat harusnya sudah bisa langsung diketok dan disahkan ya Bang ya. Enggak dong. Itu kan Maksudnya abis itu pembahasan lagi tapi nggak membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan gitu gini. maksudnya. Kan ini nanti RUU PPRT ini kan memang usul inisiatif DPR yang disusun oleh Balek. Jadi Balek sudah menyelesaikan penyusunan. Lalu kemudian besok akan diparipurnakan sebagai usul inisiatif DPR. Lalu kemudian DPR akan bersurat kepada Presiden. Oh, nunggu survei. Nah, baru kemudian Presiden nanti menerbitkan surpres, menugaskan kementerian mana yang menjadi leading sektor, lalu kemudian beserta daftar inventaris masalah. Oh iya, dia masih ada survei. Baru nanti dibahas lagi di DPR. Bang, tadi secara spesifik pasalnya pasal berapa aja sih Bang? Karena tadi ada Udah dari lupa aku. 32, ada Lupa. banyaknya tadi ya Bang ya? Enggak, bukan banyak sih, tapi kalau angka kan saya harus lihat ini naskahnya, nanti salah. Tapi intinya adalah kita menyeimbangkan. Jadi ini kan perlindungan terhadap PRT, itu sudah clear and clean, kita lindungi PRT. Tapi juga dalam rangka melindungi PRT ini, kita juga harus melindungi pemberi kerja juga, karena mereka juga punya hak dan kewajiban, dan juga P3RT, seperti apa positioningnya. Nah karena itu perselisihan itu dilakukan di luar pengadilan agar apa? Supaya cepat. Jangan nanti kasusnya itu menumpuk di pengadilan memakan waktu lama. Ya, lalu kemudian para pihak itu mempunyai kepastian hukum. Ini misalnya keputusannya ya udah itu dilaksanakan. Bang, tadi udah sekalian pleno atau Nanti ini hak cipta juga tinggal sedikit lagi nih terkait cuman kelembagaan aja. Nanti pleno setelah hak cipta ini kita akan rapat pleno, lalu kemudian besok paripurna. Kalau yang untuk hak cipta sendiri, poin pentingnya yang kurang nih apa? Yang Nggak ada sih. udah clear. Kalau hak cipta juga udah clear, ini cuman dari sisi kelembagaan kita kan mengatur kelembagaannya itu tetap memaksimalkan peran daripada LMK untuk bisa melakukan collecting gitu. Kenapa itu tidak dilakukan secara terpusat agar bisa ada checks and balances. Jadi nanti lembaga yang tadinya disebut KMKN itu menjadi pengawas dari LMK ini dan menjadi regulator. Tapi yang memungut itu adalah LMK. Itu aja, tinggal itu aja. Berarti itu kan cuma urusan musik ya, kalau untuk royalti yang Sama. lain itu juga Sama. Yang lain juga gitu. Oke ya. Bang? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.